Bolehkah berwudu dalam kamar mandi yang di dalamnya juga terdapat WC? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, boleh ulama kita membahas ini. Yang jadi masalahnya adalah kapan kita mengucapkan bismillah ketika kita berwudu dalam kamar mandi yang ada WC-nya di dalam. Kapan kita membaca bismillah? Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan tiga cara. Cara yang pertama, sebelum kita masuk, ya, tentunya kita berdoa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah itu ucapkan bismillah dengan niat wudu di WC, dengan niat wudu di dalam kamar mandi tersebut. Karena setiap wudu itu harus diawali dengan bismillah. Ya, la taharata liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada taharah, tidak ada wudu bagi siapa yang tidak membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah SWT. Jadi harus bismillah kemudian berwudu. Itu cara yang pertama. Yang kedua, ucapkan itu dengan suara yang pelan meskipun di dalam kamar mandi. Bismillah kemudian berwudu. Kemudian berwudu. Yang ketiga, berwudu saja tanpa mengucapkan bismillah. Nanti setelah keluar ghufranaka baru ucapkan bismillah, niatkan untuk wudu yang tadi. Dan cara ini yang paling lemah karena bismillahnya terlambat. Cara ini yang paling lemah. Ala kulli hal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya pernah mendengarkan juga dari Syekh Anis Thahir, beliau katakan ucapkan bismillah di dalam dengan ucapan yang cuma didengar oleh diri kita sendiri, tidak masalah. Dan itu juga dikuatkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ketika beliau membahas ini, beliau katakan tidak masalah kita ucapkan bismillah dengan ucapan yang kecil kita dengar sendiri. Kenapa? Karena kondisi kamar mandi yang ada WC-nya di dalam, yang ada di zaman kita, berbeda dengan apa yang Nabi maksudkan pelarangannya. Kenapa? Yang Nabi maksudkan adalah Baitul Khala. Baitul Khala di zaman Nabi, mereka kalau mau buang hajat di zaman Nabi, mereka pergi ke satu padang pasir. Baitul Khala, bait rumah, rumah. Khala artinya yang tertutupi dan tidak ada pandangan manusia di situ. Makanya mereka pergi ke padang pasir, mereka lihat sudah tidak ada orang yang bisa melihat mereka, maka mereka buang hajat di situ. Setelah mereka buang hajat, apa kotoran yang mereka keluarkan pada saat itu masih tetap tertinggal di tempat itu. Ini penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Masih tetap tertinggal di tempat itu. Jadi kotorannya masih ada di situ. Maka tidak boleh mereka berwudu di situ. Kenapa? Masih ada kotorannya. Mereka harus pergi ke tempat yang lain. Adapun di zaman kita sekarang cukup dengan menekan seperti itu, langsung hilang bekas kotorannya. Langsung hilang bekas kotorannya. Maka beda kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Sehingga kita boleh berwudu di situ, di kamar mandi kita, dengan mengucapkan bismillah, ya, dengan suara yang didengar oleh diri kita sendiri. Ucapkan bismillah kemudian kita berwudu.